Alhamdulillahilladzi arsalal mursalina kaffatan linnas mubasysyirin wa mundirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada hadirin, juga kepada pribadi khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terutama lagi kita sebagai umat Rasulullah, umat yang mencintai Kanjeng Rasul, maka harus mencintai juga beliau dan syariatnya. Terutama lagi bulan ini adalah bulan daripada dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana ketika kita ingin merealisasikan cinta kita kepada Kanjeng Rasul? Maka untuk menambah kecintaan kita kepada beliau dan menambah ketakwaan kita kepada Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib hendak menyampaikan khutbah bertajuk realisasi cinta kepada Rasul. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seorang ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau yang pernah menjadi salah satu imam di Masjidil Haram di abad ke-17 Masehi. Beliau di dalam salah satu karyanya dengan judul kitab Al-Futuhatul Madaniyah menyampaikan setidaknya ada 3 poin bagaimana kita merealisasikan cinta kita pada Rasul. Yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Ini adalah tingkatan yang cukup mudah dan paling rendah, di mana hal ini juga disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam sejahtera kepadanya. Hadirin, ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah lebih dulu memberikan contoh. Meskipun salawatnya dalam arti berbeda, di mana Allah bersalawat dengan makna Allah merahmati,
malaikat memohonkan ampunan, dan kita senantiasa berdoa rahmat, kasih sayang serta salam sejahtera untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya pula, ketika kita ingin mewujudkan satu rasa cinta, setidaknya kita dengan memperbanyak penyebutan, maka kita pun di antara cara membuktikan kecintaan kita dengan menyebut nama Nabi. Bahkan Nabi Muhammad namanya sendiri disandingkan dengan nama Allah dalam 2 kalimat syahadat. Seperti halnya kita sering mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat di sini tidak sekedar sebatas verbal lisan semata. Salawat di sini harus dipahami dalam rangka kita juga mengenali bagaimana pribadi Nabi, bagaimana jalan riwayat, biografi, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai umatnya mampu meneladani peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi apapun. Beliau pernah menjadi seorang bisnisman, pelaku bisnis yang jujur, di mana beliau digelari sebagai Al-Amin. Beliau juga pernah menjadi kepala negara yang dimana beliau cukup amanah. Beliau juga menjadi pemimpin umat yang membina, yang mengarahkan umat dari segi pendidikan. Beliau pun pernah menjadi kepala pasukan di dalam beberapa peperangan, di antaranya perang Badar dan perang Uhud yang kita kenal bersama. Itulah sosok Nabi. Jadi Nabi memberikan contoh kita dalam segala keteladanan. Maka dari itu, salawat di sini bukan sekedar salawat secara verbal semata. Salawat secara verbal tentu kita harus baca, tapi ada yang lebih dari itu, kita juga berusaha meneladani peri kehidupan Nabi. Yang kedua, bagaimana cara kita merealisasikan cinta kita kepada Nabi, yaitu dengan mengikuti ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan di dalam kitab Hujjah yang disusun oleh Abul Fathah Nasr ibnu Ibrahim al-Maqdisi dengan sanad yang sahih. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga kalian semua nafsunya tunduk mengikuti apa yang telah aku bawa. Apa yang maksud yang dibawa oleh Nabi? Yakni syariat. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Sunnah. Maka dari itu, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul, Allah pun menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika hai kalian umat Islam mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi Muhammad. Pasti dengan cinta tersebut Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu hadirin, sebagai bentuk kecintaan kita di level yang kedua selanjutnya, cara merealisasikannya adalah dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam berbagai peri kehidupan. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi, tapi kita tidak mau mencontohnya. Nabi pernah berkelimpahan rezeki secara materi. Itu untuk memberikan contoh bagaimana sikap ketika kita berlimpah rezeki. Nabi pun pernah secara materi, tapi Nabi tidak merasakan kekurangan materi. Secara materi, Nabi secara kasat mata, beliau pernah tidak memiliki harta. Itu untuk menjadi teladan bagi kita yang terbatas dalam hal materi.
Nabi pun pernah dalam keadaan sedang-sedang saja. Itu pun sebagai bentuk keteladanan kepada kita, bagaimana ketika kita dalam keadaan sedang-sedang atau tengah-tengah. Maka dari itu contohlah Nabi. Yang ketiga, hadirin, yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah, cara kita merealisasikan cinta kepada Nabi adalah dengan mencintai keluarga Nabi dan Ansar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana terkutip di dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Iman nomor 16. Nabi bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Kata Nabi, ciri iman itu diantaranya adalah dengan cinta terhadap ansar, dan ciri daripada orang munafik adalah dengan benci terhadap ansar. Al-Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini adalah komentar atau penjelas daripada kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam As-San'ani mengutip pendapat Imam Zaid bin Arqam bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah keturunan daripada keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, dan keluarga Uqail, yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sedangkan dalam sejarah kita melihat bahwa Ansar adalah kelompok yang menolong orang-orang yang bermigrasi, orang-orang yang hijrah, atau kita sebut dengan muhajirin dari Makkah. Itulah kaum Ansar. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi, penyusun daripada Sahih, syarah Sahih Muslim, beliau pernah menyampaikan yang dimaksud dengan Ansor adalah setiap orang yang berkhidmat, setiap orang yang berdedikasi untuk menolong agama Allah. Siapapun mereka harus kita cintai. Maka dari itu, itulah setidaknya cara kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk daripada umat Nabi yang senantiasa juga mencontoh syariat Nabi, mencontoh ittiba'us sunnah, dan juga di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim.